barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam Baraya, bertemu kembali bersama saya Kak Ahmad dan rekan saya. Dan saya Aldi Salman. Tentunya kita hadir dalam program kesayangan kita Di Cermis, Cerita Misteri Baraya. Boleh percaya? boleh tidak. Nah gitu. Oke Aldi, pada malam hari ini kita akan mengajak Baraya ya, dan juga tentunya yang mendengarkan. Kita akan membahas tentang satu cara ya, yaitu cara-cara bekerja sama dengan makhluk gaib Atau bekerja sama dengan iblis. Nah gitu. Kamu pernah melakukan kerjasama dengan setan? Tentu saja tidak. Karena memang biasanya orang yang bekerja sama atau mengadakan sebuah perjanjian itu lebih kepada pertama ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya, ingin cepat, pokoknya ingin cepat kaya, ingin cepat ini, cepat itu. Tapi ada juga loh Aldi, untuk membalas dendam. Nah betul. Jadi misalkannya ada orang istilahnya santet, tumbal. Misalkan contohnya kita benci sama seseorang ya. Kita benci sama seseorang, terus saking dendamnya gitu kan. Misalnya orang tersebut itu mempermalukan kita ya. Mempermalukan kita di depan umum atau menjadi racun buat diri kita. Lalu kita tidak mau mengotori tangan kita dengan cara mencelakainya, tapi kita cukup bersekutu dengan iblis misalnya. Akhirnya dia pun bersekutu dengan iblis, akhirnya disantetlah orang itu. Atau istilahnya mungkin dendam kusumat. Ya, dendam kesumat yang membawa laknat sampai kiamat. Ya kan? Ya. Nah gitu. Lalu orang tersebut tanpa ampun dia santet, bahkan sampai mati mungkin ya. Makanya Baraya, hidup kita jangan pernah menyakiti orang lain kalau kita tidak mau disakiti oleh orang lain. Nah ya betul kan? sekali. Karena terkadang kita baik-baik aja, kita ada yang nyakitin. Apalagi kalau kita tidak baik-baik aja sikap kita ke orang lain. Benar kan? Betul ya, banget gitu. Jadi tetap jaga etika kita, perilaku kita, jangan sampai gitu ya kita menjadi korban dari yang namanya tumbal, pesugihan dan lain-lainnya, atau menjadi santet karena kita berperilaku buruk kepada orang lain. Nah itu dia. Gitu Karena kan? akan ada sesuatu balasan lah. Betul. Karena kan tipe orang beda-beda ya Alia. Ada orang yang ya sudah memaafkan, ada orang yang tidak terima, balas dendam gitu kan. Kadang kalau lagi kesel ya kan. Nah misalkan aku lagi kesel nih, gitu kan. Iya. Wah disantet ku aing gitu kan. Seperti itu. Jadi kan jangan sampai maksudnya amarah yang sementara sebenarnya. Betul. Itu justru malah merugikan kita secara jangka panjang. Betul. Nah salah satunya kita akan ngebahas tentang babi ngepet. Ini istilah yang sudah tidak asing lagi ya kalau ya. Bagaimana suara babi? Gitu. Nah gitu ya. Jadi serem banget loh. Oke. Jadi ini babi ngepet. Kamu mungkin pernah nonton sinetronnya nggak? Iya. Oh itu udah. Ada sinetron babi ngepet kan. Cerita babi ngepet ini udah nggak asing gitu ya. Tapi ini babi ngepet ini adalah siluman babi untuk pesugihan dalam legenda masyarakat Indonesia. Dan orang yang memerankan babi ngepet itu malah manusia seutuhnya ya. Jadi kan kalau katanya ada yang satu jaga lilin, yang satu mengincar dari babinya. Oke. Kita mau coba dulu saya jaga lilin. Kayaknya aku nggak mau, aku pengen yang halal aja deh. Oke. Nah ini kita cari dari internet nih ya. Nih bahwa dalam sebuah buku Dunia Hantu Orang Jawa nih ada buku pendidikan bahasa Jawa pada
Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Suwardi Endraswara ya, dalam bukunya yang berjudul Dunia Hantu Orang Jawa memaparkan mitos ya, mitos sebagai ini adalah penjelmaan ya babi ngepet ini, yang seseorang yang menggunakan ilmu hitam pesugihan dengan cara mengubah dirinya untuk sementara menjadi babi siluman sehingga dapat dengan mudah melakukan pencurian. Nah itu dia. Jadi kayak di sinetron-sinetron ya. Ya kurang lebih hampir sama. Tapi yang mungkin yang jadi pertanyaannya kan masuk tuh, entah itu ke rumah warga, itu ngambil duitnya gimana ya? ngambil duitnya gimana? Udah gitu. pernah nonton belum sinetronnya? Aku tuh agak lupa. Jadi memang Mungkin kayak nggak tahu aku juga. Soalnya di sinetronnya itu nggak nah diliatin itu cara tiba-tiba ngambil udah dapat duitnya. uang aja gitu ya. Dikumpulin di satu Kayaknya kayak susuk gitu. duitnya langsung ada di itunya. Jadi si babi itu ke rumah duitnya jualan. Tapi ada juga nggak kan? Jadi tiba-tiba kan asalnya kan wujudnya jadi babi nih. Terus tiba-tiba pas sudah mau menyelinap itu tuh jadi makhluk halus gitu lah, orang biasa. Nah supaya apa? Supaya jejaknya itu nggak terlihat. Oh gitu ya. Tapi ini katanya gini, si tindakan pesugihan ini yang babi ngepet ini biasanya dilakukan pada malam hari, malam tertentu oleh dua orang nih. Biasanya sepasang suami istri ya. Tapi ada juga mungkin sepasang lekong pewong ya, atau lekong-lekong pewong-pewong. Ngerti gak sih Baraya, lekong-lekong pewong-pewong ya, mungkin bisa aja ya gitu ya. Ya, jadi zaman sekarang mah nggak cuman suami istri gitu ya. Pasangan itu kan bisa pasangan lekong-lekong, pasangan pewong-pewong, hemong-hemong itu kan banyak lah gitu ya. Nah, apa ya? Sebagai tua aja ada yang bertindak sebagai tuan dan menjadi pembantunya katanya gitu. Jadi yang jadi tuan itu jadi babi, ya kan? Ya, terus yang jadi istrinya tuh jadi pembantunya. Nah, ini dahului dulu dengan puasa katanya. Jadi ada puasa, ada. Ini ada sesaji nih, kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit, jajanan pasar, kemenyan. Mungkin ini babinya suka botram mungkin. Darah ayam cemani. Bisa juga ya. Mungkin awalnya kan suka ngumpul-ngumpul. Kayak kan salah satunya adalah untuk mengumpulkan harta. Tapi aku juga sebenarnya pengen telepon teman aku nih yang dia itu kenapa babi ngepet juga? Bukan babi ngepet. Kayaknya ada teman aku juga nih. Kayaknya dia tuh pernah punya cerita tentang babi ngepet nih kayaknya. Mau coba dia aku panggil nih teman aku. Gimana? Kesini coba. Halo. Nih kebetulan karena dia lagi di studio juga nih Aldi nih. Gimana nih Kang Atan? Gimana, ada nggak pengalaman tentang babi ngepet? Halo Kang Aka sama Kang Aldi. Untuk pengalaman babi ngepet, kalau dulu katanya ya sempat sih di daerah banyak yang hilang uang gitu ya, hilang uang. Nah saya sendiri pernah dengar ya, bukan dengar, kebetulan kamar tidur dekat dengan pintu ya. Nah tengah malam itu banyak anjing yang ngejar, banyak yang ngejar. Terus kenapa kok sampai ke pinggir kamar gitu. Nah kalau saya sudah tahu besoknya banyak yang cerita katanya gini suka ada babi ngepet gitu. Jadi itu emang ada ya? Ada, emang di ada sih. Emang ada. Terus cara kalau lihat, kalau saya belum pernah lihat, cuma lihat di TV ya. Kalau lihat di TV caranya itu uangnya diengkos. Enggak, si babi ngepet itu emang menggesek-gesekkan ke area rumah yang banyak uang itu, gesek-gesekin. Jadi gesek-gesek gitu, dan nanti si uangnya itu berterbangan ya masuk ke rumah yang punya babi ngepet itu. Jangan-jangan pernah jadi pelaku babi ngepet. Pelaku dalam sinetron mungkin. Pelaku dalam sinetron. Nah itu nanti kan yaitu kerjasama antara kalau suami istri ya. Istrinya yang nungguin di rumah, suaminya yang berkeliaran gitu, jangan sampai ketahuan gitu. Nah kalau misalkan Aka atau Adik ketemu sama babi ngepet seperti itu, gimana caranya tuh? Caranya itu katanya bawa sarung ya.
dilemparin aja sarungnya seperti itu. Jadi dikasih sarung ntar dia berubah cina gitu. Katanya suka berubah jadi ya jadi manusia. Tapi aku sih takut diseruduk sebenarnya. Tapi itu tapi bisa nyeruduk kan? Kalau kita dikejar sama babi, nggak tahu babi ngepet atau babi apa, harus masuk gang bulak belok, cari jalur bulak belok, jangan lurus. Oh mungkin gini kakak, kalau misalnya babi ngepet, karena babi itu beras beung ya. Ya kalau misalnya babi ngepet nih, terus kita yang ngejar, babinya pasti lari. Tapi kalau babi asli, babinya yang ngejar. Oh, kalau babi ngepet mah nggak ngejar kita. Justru takut dikejar sama kita. Oh, dia yang lari ya. Dia yang lari. Oke. Harus dicoba dulu. Jadi kalau malam-malam nemu babi di sekitar rumah, itu kan sebenarnya babinya dari mana ya? Iya, kalau sekitar rumah mungkin kalau di kota itu harus dicurigai kalau ada babi. Tiba-tiba di komplek elit ada babi ya. Antara orang miara babi beneran atau babi ngepet ya? Nah, seperti itu. Pokoknya kalau ada banyak anjing aja, kalau ada anjing yang menggonggong gitu seperti itu di sekitar rumah, itu biasanya yang lagi ngejar seperti itu. Oke. Terima kasih Kang Atan bagi cerita ya. Sama-sama. Nah itu loh, jadi ternyata kan teman aku ini, Kang Atan ini dia juga mendengar ya cerita babi ngepet ini gitu. Bahkan katanya kalau ditambah ada lolongan anjing gitu malam-malam. Tapi tadi sudah jelas ya Kang Aka. Jadi babi ngepet itu bakal ke rumah yang di sana tuh uangnya banyak nih kira-kira, dan dia bakal mengurus-uruskan ke tembok. Oh, tembok. Sampai akhirnya si uangnya bertebaran barulah diambil. Nah, ini berkaitan dengan babi ngepet, ada juga berita loh. Berita pada tanggal 26 April 2021. Ini ya beritanya, beberapa orang di RT 2 RW 4 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok ini menangkap seekor babi yang diduga merupakan babi ngepet. Nih, ini aku udah pernah dengar sih. Mereka mengaku sudah mengintai babi tersebut sejak sebulan. Dalam sebuah video, seorang pria terlihat menggunakan pengeras suara untuk mengatakan bahwa babi tersebut awalnya berukuran lebih besar. Terus babi tersebut akhirnya dipenggal. Pada tanggal 27 April untuk menghindari kerumunan dikubur di tempat pemakaman umum. Polisi menyebutkan bahwa babi yang ditangkap tersebut adalah babi hutan. Ya, yang berukuran kecil. Pada 29 April polisi menangkap Ustaz dengan nama Adam Ibrahim sebagai tersangka atas dasar pelanggaran pasal 14 UU nomor 1 tahun 46. Ia mengaku merancang kasus tersebut bersama dengan 8 orang lainnya, dan babi yang ditangkap merupakan hasil pembelian daring seharga 900.000. Oh, kalau ini mah ini justru tertipu masyarakatnya. Karangan ya berarti ya. Iya, mungkin ya itulah. Maksudnya kan kalau sekarang memang udah banyak media sosial ya. Maksudnya dengan derasnya arus informasi, memang informasinya pasti arah kemana. Cuman memang waktu itu ini aku udah pernah dengar juga sih. Jadi karena di Depok ya, di Depok sendiri. Sebagian masyarakatnya itu mungkin masih ada percaya hal yang seperti itu gitu, karena memang mungkin kehilangan uang segala macam lainnya. Tapi yang dituduh yang pertama kayak itu, ini pasti babi ngepet gitu. Ya ada opsi-opsi yang lain sih sebenarnya. Bisa jadi mungkin karena kemalingan dan segala macam lainnya. Ini kalau misalnya dibongkar lagi. Tapi itu mungkin kota Depok jadi spot apa ya ibaratnya, nggak tahu ya, yang di pedalaman dan segala macam lainnya mungkin bisa jadi gitu. Ya itu mah kan ternyata terbukti bukan ya, dan itu mah sebuah kasus rekayasa gitu ya. Jadi ya mungkin untuk meh ribut merenannya gitu babi ngepet, padahal mah bukan ya. Dan tahu nggak kakak caranya kalau kita punya uang misalkan di rumah ya, untuk supaya uang kita tidak terambil sama babi ngepet ataupun tuyul seperti itu kan ada ya. Tuyul itu ngambil uang. Nah, konon kalau orang tua dulu itu uangnya jangan disimpan seperti ini. Tapi kalau mau misalkan uang kepokan juga dilipat terus pakai karet kayak gitu. Diikat sama karet. Jadi
kan uangnya susah untuk yang ngambilnya. Kalau tuyul kan ngambilnya itu tidak semua langsung. Kalau tuyul satu-satu kalau tuyul seperti itu. Babi juga mungkin agak susah kalau seperti itu. Aduh ya Baraya, aduh seru banget nih Baraya perbincangan kita tentang babi ngepet ini ya Baraya. Nah gimana Baraya kalau misalkannya Baraya percaya nggak ya dengan babi ngepet ini, ataupun misalkannya nggak percaya saya mah dengan babi ngepet itu cuma legenda, boleh dong ya nanti tinggal ditulis aja di kolom komentar ya. Betul. Nah, ataupun juga Baraya mau menambahkan mungkin ada cerita-cerita misteri lainnya seputar babi ngepet, atau mungkin juga Baraya pernah menjadi korban dari babi ngepet ya. Mungkin Baraya di malam-malam pulang kerja misalkan kerja pulang subuh misalnya gitu kan, misalnya kerja di mana ya, di klub misalnya gitu kan. Bisa kerja di klub atau di mana yang mengharuskan pulang pagi gitu ya. Tiba-tiba misalkan lagi diem di jalan gitu ya. Tiba-tiba ngok gitu ya. Kayaknya kalau babi ngepet tengah malam. Kalau subuh dia justru nggak ada ya babi ngepet. Karena takut ketahuan juga, karena biasanya kan banyak yang orang mau aktivitas juga ke pasar. Oke. Tapi ada ini juga ya, betul banget. Dan biasanya ada yang ini juga Kak, curiga. Jadi misalnya contoh nih orang tersebut tuh tetangganya lah misalnya. Dia tuh perasaan diam di rumah gitu, nggak kerja keluar dan segala macam, tapi uangnya banyak. Nah itu suka diduga babi ngepet ini pakai babi ngepet gitu. Takut ya, takut disangka punya. Ya tapi kan ya gitulah. Aku mah lihatnya yang di salah satu sinetron teh gini ya di TV swasta. Pemerannya si Iping. Itu teh tiba-tiba moncong hidungnya jadi moncong gini, terus telinganya berubah langsung gituan ya gitu. Oke nih Baraya, mudah-mudahan cerita misteri kali ini bisa menjadi pengantar tidur ya. Iya, jangan terlalu tegang lah ya. Oke, pokoknya kalau misalkan Baraya punya cerita misteri ataupun juga pengalaman misteri, di share aja ke kita, bisa langsung aja DM Instagram di Baraya Kita Official, ataupun juga langsung aja komen misalnya mau dong share cerita misteri, nanti bisa kirim via email atau juga cerita langsung bisa ya ke sini nemenin kita. Kalau begitu saya Kak Ahmad dan saya Salman dan saya Atan. Oke, kita bertiga undur pamit ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Cerita misteri Baraya, boleh percaya, boleh tidak. Demikian cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com, atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com